94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi ini di edisi Selasa 22 Desember 2021 ini ya. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Tiba kita di opini publik setelah tadi kita menikmati pagi ini di momen-momen spesial Hari Ibu ini ya. Mungkin sudah ada yang dapat surprise ataupun mungkin lagi mempersiapkannya atau mungkin lagi rempong pagi ini, pengen ke kantor, pengen ke tempat aktivitas membawa ataupun dengan kostum kebayanya. Ya. Baik, kita tinggalkan dulu sejenak, kita ajak Anda untuk mengikuti opini publik kita pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan pagi ini, opini publik seperti biasa, kita akan angkat topik menarik untuk Anda, ya. Di kesempatan pagi ini untuk kita sama-sama ulas lebih dalam, ya, sampai jelang pukul 8 nanti, di mana Anda bisa juga menyampaikan opini dan komentar Anda melalui line telepon interaktif kami 082133339440 atau SMS WhatsApp silakan di 081141000222. Di mana pagi ini kita akan menyoroti terkait minimnya penyerapan anggaran ya. Apakah ini akan mempengaruhi penganggaran tahun depan? Bagaimana menurut Anda ya? Ya, minimnya penyerapan anggaran akankah mempengaruhi penganggaran ke depannya ya. Bagaimana menurut Anda? Dari informasi yang sudah kami hadirkan tadi ya dalam Warta Pagi, bagi Anda yang menyimak mungkin Warta Pagi kita pagi ini mengangkat terkait serapan anggaran di pemerintah daerah yang rendah ya dalam yang dilakukan gitu ya, atau yang dilaksanakan atau yang terrealisasi begitu. Itu sangat rendah. Ini yang disampaikan oleh ekonom Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Anas Ismanto Makatutu ya dalam wawancara sorotan berita pagi tadi bersama rekan Alfianus Baka. Nah, tentunya minimnya serapan anggaran ini berpengaruh juga ya akan penilaian kinerja juga nih bagi OPD. Kalau sebelumnya mungkin kemarin beberapa hari yang lalu ya, tahu juga bahwa Wali Kota Makassar ya sendiri juga Pak Dani Pomanto juga menyerahkan ada sekitar 800 miliar ya anggaran yang tidak bisa terrealisasi dan harus kembali gitu ya dalam silva. Nah, ini tentunya yang menjadi perhatian kita, bagaimana penyerapan anggaran yang rendah ini tentunya akan mempengaruhi penganggaran tahun depan. Seperti kita ketahui juga bahwa pemerintah setiap tahun melihat juga mengevaluasi serapan anggaran dari yang diberikan begitu ya, sehingga nanti bisa menjadi tolak ukur untuk penganggaran tahun ke depan. Walaupun mungkin nanti akan meminta lebih lagi, tapi kalau lihat realisasi anggaran,
otomatis biasanya akan dipangkas begitu ya. Nah, ini akan berdampak lagi dengan kinerja-kinerja ataupun rencana-rencana kinerja tahun depan. Dan Anda bisa bergabung di sini di 082133339440 terkait minimnya penyerapan anggaran ya. Akankah mempengaruhi penganggaran ke depan? Bisa komentar ya, bisa gabung juga di line SMS, silakan 082133339440 atau juga di WhatsApp silakan di 0811414022 ya. Silakan saya buka line telepon kita pagi ini ya. Dan ya. Ya, silakan dibuka kembali ya. Line teleponnya tadi sudah ada yang berbunyi tapi putus lagi nih katanya. Baik, mengutip dari ungkapan dari Dr. Anas Ismanto Makatutu, ekonom Universitas Hasanuddin, ya, bahwa serapan anggaran rendah ini menandakan pemerintah kurang baik begitu ya dalam perencanaan anggaran. Ya. Dan bagaimana tadi sudah disampaikan juga nih ya, dari Bapeda Litbangda ya maksud kami, Bapeda Litbangda Sulsel yang mencatatkan juga kinerja OPD secara keseluruhan per 19 Desember itu menyentuh angka 80%. Kepala Bapeda Litbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan, secara umum semua sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada memang beberapa penundaan yang disebabkan juga oleh beberapa faktor, diantaranya ya pengaruh cuaca ya, sehingga paket-paket yang belum dikerjakan, terutama kegiatan rekonstruksi ya, termasuk masalah juga pemangkasan anggaran karena refocusing ya. Darmawan Bintang juga menyebutkan sejauh ini keseluruhan kinerja OPD memasuki triwulan keempat mencapai 80%. Ini tentu belum maksimal karena masih ada kontrak-kontrak yang berakhir di 20 atau 22 Desember ini baru selesai. Maka pencairannya nanti juga setelah tanggal 25 Desember dan baru terlihat nanti di akhir bulan Desember 2021 ini. Beliau juga sudah menyampaikan kepada OPD-OPD bahwa dalam menyerap ini khususnya OPD-OPD yang lambat menyerap karena refocusing mulai dikebut, baik itu di anggaran pokok dan juga perubahan, sehingga bisa nanti memaksimalkan walaupun mungkin ada yang harus menyeberang nanti di tahun depan. Adi Darmawan Bintang juga menjelaskan tidak ada istilah menghabiskan anggaran ya atau menyisakannya. Yang terpenting adalah perencanaan anggaran itu dilakukan secara bertahap. Makanya dilakukan evaluasi atau monitoring per triwulan. Nah, untuk Anda pendengar bisa gabung sekarang di 082133339440 untuk Anda komentar ini ya. Topik kita pagi hari ini terkait penganggaran ini ya, rendahnya serapan anggaran ini apakah mempengaruhi nanti penganggaran tahun depan, bagaimana menurut Anda? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Samsul Bahri. Iya, Pak Samsul Bahri. Apa kabar ini Pak Samsul? Sehat. Sehat ya, baik. Ya. Sama-sama Pak, alhamdulillah. Silakan komentarnya Pak Samsul. Saya kira menarik ini di tahun anggaran, akhir tahun anggaran. Setelah penyerapan sehingga lambat penyerapan, banyak memang faktor, tetapi yang menjadi penting menurut saya ini perencanaan kerja yang memang yang kurang menurut saya. Perencanaan kerja yang kurang ya. Iya, kurang karena artinya kan sudah dianggarkan. Kalau hujan ini kan baru sebulan. Baru sebulan, artinya kalau itu menjadi cuaca menjadi problem, saya kira kecil menurut saya. Mulai kalau pembangunan fisik itu nggak dikerjakan sebelumnya. Artinya kalau memang
yang jadi masalah itu ada persaingan terlalu menghabiskan anggaran dengan mengangkat daya serap. Itu kan tidak, ini yang kurang kontrol menurut saya. Biasanya diangkat itu daya serapnya seperti yang kadang yang menjadi masalah juga di anggaran itu. Kadang saya kasih contoh umpama pembelian semen. Dialihkan ke pembelian lain sehingga itu kadang kacau menurut saya. Saya lama di keuangan, saya lama di PPK di kantor. Itu saya lihat yang begitu yang menjadi masalah. Perencanaan juga, kadang juga begini, tiba-tiba ada pemotongan anggaran, mungkin tidak ada insiden. Ini kan kita tidak tahu pemotong ngapain, kalau program awal tidak kuat, ngapain diprogramkan. Kalau insiden seperti ini, seperti insidental ya. Seperti COVID ini tidak perlu lagi jadi masalah karena kan udah sejak 2019 sudah masuk COVID. Berarti anggaran 2020 itu sudah oke. Karena kalau merembet ke persoalan COVID di 2001 itu kan udah keterlaluan menurut saya. Artinya kan sudah diprogramkan. COVID itu sudah diprogramkan di 2001. Nah sekarang kalau dia bermasalah dialihkan ke anggaran COVID, saya kira lain lagi. Jadi intinya di perencanaan yang kurang bagus. Artinya bukan tidak bagus, menurut saya kurang bagus. Harusnya lebih matang lagi. Lebih matang dalam perencanaan. Iya, apa kira-kira yang mau dikerjakan sehingga daya serap itu keuangan itu berjalan ini. Nah, kalau memang tidak, nggak usah dipaksakan. Sekarang kalau pekerjaan fisik baru mau dikerjakan di Desember atau saya kira itu inilah titik-titik kecurangan itu banyak. Kalau Pak Samsul Bahri tadi mengatakan ya cukup lama lah mengenal bidang ini ya, perencanaan dan sebagainya. Berpengaruh nggak nih biasanya Pak penganggaran tahun depan nih kalau penyerapannya kurang tahun ini? Kan biasanya kalau pengusulan anggaran itu selalu mengangkat sekian persen untuk dari anggaran sekarang. Karena anggaran 2001 itu ada 20% itu pengangkatan. Diangkat untuk 2001. Nah sekarang kan kalau diangkat terus selalu bermasalah tiap tahun kan artinya kan perencanaan yang kurang bagus. Dan di akhir tahun di sinilah biasanya kegiatan fisik maupun non fisik itu menjadi ada kecurangan di situ. Karena dipaksakan itu jalan habis anggaran untuk mencapai daya serap. Padahal sebenarnya kalau menurut saya kalau memang tidak bisa ya, kenapa tidak dialihkan ke tahun depan supaya anggaran itu stabil, jangan menjadi polemik untuk dikorupsi lah menurut saya. Jadi intinya kalau perencanaan bagus saya kira semua ini. Dan kadang pemerintah juga tiba-tiba tahun anggaran potong anggaran sekian. Ini kan tidak sekarang apa yang insiden sekarang? Dari bencana kan udah ada persiapan tahun lalu bahwa kalau bencana ini pasti ada anggaran. Kalaupun ada tambahan yang kan tidak separah itu harus larinya semua anggaran ke tanah kan tidak. Saya kira itu mengenai perencanaan ya yang harus lebih baik. Perencanaan baik, jangan kejar tadi anggaran tapi efeknya buruk menurut saya. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri di Makassar ya. Baik, paling tidak beliau berapa lama katanya berkecimpung di dunia ini atau mungkin menyentuh ataupun mengetahui hal bagian penganggaran seperti ini ya. Baik, menarik pagi ini kita membahas soal anggaran begitu ya, dikarenakan akhir tahun identik memang dengan pembahasan penyerapan anggaran. Nah, kalau tadi data-data yang kami terima ya atau yang kami bahas ya dari Bapeda Litbangda yang mencatatkan kinerja OPD per 19 Desember ini menyentuh angka 80% ya. Dan ini di triwulan keempat ya maksudnya. Oke. Gimana dengan Anda yang lainnya silakan di 082133339440. Anda juga bisa bergabung lagi mungkin sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul Bahri atau mungkin ada sudut pandang lain bagi Anda pendengar juga yang baru bergabung mungkin yang ada di Palopo nih, yang ada di Malili, selamat pagi. Juga yang ada di Ndrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya yang mungkin sudah bisa mendengarkan Pro 1 RRI Makassar ya melalui frekuensi
lokal di tempat Anda masing-masing nih yang sudah on kembali. Baik, saya juga menanti komentar Anda di 081141002222 untuk Anda sampaikan di sini di opini publik kita ya melalui SMS WA kami ya. Baik, serapan anggaran ya yang rendah ini dinilai tidak maksimal dalam perencanaannya. Ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anas Ismanto Makatutu tadi yang mengatakan bahwa ini memang harus diperbaikin begitu ya ke depannya. Penganggaran ke depan ini yang harus menjadi fokus ya, dan juga pelaksanaannya. Penyerapan anggaran yang minim ini akan mempengaruhi penganggaran ke depan ya. Gimana menurut Anda? Silakan langsung boleh gabung lagi. Apakah senada dengan Pak Samsul Bahri atau mungkin ada opini lain dari Anda? Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa dodong sekali? Belum sarapan. Adakah? Ya, kita membahas serapan anggaran, bukan sarapan. Kira masalah sarapan, aduh. Ini pasti kerjaannya Pak Jono nih. Apa kabar nih? Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Jono juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita berbicara soal serapan anggaran yang rendah nih. Apakah mempengaruhi anggaran ke depannya atau mungkin dari sisi lain Pak Jono ingin Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa menurut Anda? Tidak apa-apa. Yang penting tepat sasaran lah. Sedikit yang penting tepat sasaran. Biar sedikit tapi tepat sasaran dalam artian apa nih? Dalam artian tepat sasaran artinya ada wujud pembangunan kah? Ada wujud pengerjaan? Artinya tepat sasaran memang demi untuk bisa dinikmati oleh rakyat, masyarakat. Bukan hanya sekadar bisa anggaran ya. Tapi kita tidak tahu kemana rimbanya itu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya kenapa pemerintah sangat berhati-hati. Pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam menggunakan anggaran ini ya. Yang pertama saya kira pemerintah takut berurusan dengan KPK. Iya. Jadi mereka juga harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang saya lakukan ini nanti jadi sorotan lagi deh. Nanti lagi jadi sasaran didik. Iya tuh. Kan banyak pengalaman sekarang. Ada banyak kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Karena itu anggarannya salah, itulah disalahgunakan atau apalah. Jadi itu sekarang pemerintah daerah betul-betul hati-hati dalam penyerapan atau dalam penggunaan anggaran ini. Dia tidak mau berurusan dengan KPK karena kita tidak tahu aturan yang jelas bagaimana sebenarnya dalam penggunaan anggaran itu. Jangan sampai kita lakukan ini bahwa ini ada pelanggaran, inilah itulah. Akhirnya mereka hati-hati yang jadi korban kan masyarakat. Yang seharusnya anggaran ini tahun ini sekian, tetapi penyerapan hanya sekian. Seperti itu. Yang kedua, memang harus hati-hati Bung Arfaya. Iya. Jangan hanya sekadar ingin menghabiskan anggaran tahun ini, ya. Tetapi manfaat dan sasarannya tidak tepat sasaran, tidak nikmati oleh masyarakat. Itu yang perlu dipikirkan. Makanya perlu memang perencanaan yang matang. Saya kira lagi-lagi di perencanaan yang harus difokuskan. Iya, saya kira memang dalam menyerap anggaran itu gampang saja, dalam hal itu anggaran gampang saja. Tapi itu manfaat dan tujuan itu sampai nggak atau tidak? Itu. Karena kita hanya berambisi dalam pikiran kita untuk menghabiskan anggaran itu. Iya, Pak Jono, sering kan kita melihat mungkin sebagai masyarakat ya, biasanya melihat nih di akhir-akhir Desember atau di penghujung tahun biasanya begitu banyak proyek pengerjaan yang tiba-tiba begitu ya. Mungkin Pak Jono malam ini jalannya di depan rumah itu masih berlubang, terus bangun subuh sudah ini ya, udah bagus, sudah mulus, sudah ada jembatan layang gitu depannya. Iya, sudah ada tuh mungkin biasanya langsung masyarakat aja mencetus bahwa ini mau menghabiskan anggaran saja nih. Ya. Iya, kadang-kadang kan seperti itu, hanya ingin menghabiskan anggaran yang ada, akhirnya padahal sudah ada dalam perencanaan emang. Makanya kepada bapak-bapak itu sedapat mungkin turun ke lapangan, turun ke bawah.
yang menjadi keinginan masyarakat, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang hanya tinggal di kantor, laporan, duduk di belakang meja. Anda rapat kerja untuk perencanaan pembangunan, tapi rapatnya di hotel berbintang. Bagaimana Anda merasakan apa yang diinginkan masyarakat di bawah? Anda itu rapatnya di tempat-tempat yang enak. Sekali-sekali dong turun ke bawah, melihat langsung ke bawah. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Iya toh? Sehingga memang betul-betul perencanaannya memang matang. Itu. Dan anggarannya memang tepat sasaran. Seperti itu. Selama ini kan tidak seperti itu. Artinya evaluasi dari perencanaan ini sampai hasil akhirnya begitu dipantau. Iya, dipantau mulai dari laporannya, melakukan kemudian perencanaan itu harusnya tahu betul apa sih yang terutama kan untuk yang menyangkut ke masyarakat lah. Iya. Iya tuh. Yang hanya duduk Pak di atas tiba-tiba sudah jadi. Tapi Anda tidak tahu apakah yang saya kerjakan itu bermanfaat atau tidak. Akhirnya apa yang dikerjakan itu mubazir saja. Seperti itu. Jadi saya kira memang itu yang mulai terbelakangi. Artinya saya juga tidak menyalahkan pemerintah kenapa rendah sekali ini penyerapan anggarannya. Saya juga menyalahkan pemerintah lah. Ya sedikit yang penting bisa bermanfaat dan tepat sasaran gitu. Saya kira seperti itu, Pak Afan. Baik, terima kasih Pak Jono. Baik. Oke, lanjut tugas. Sehat selalu, jangan lupa sarapan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Jono, ya. Lagi-lagi ya, perencanaan yang harus menunjukkan di sini keseriusan dalam bidang perencanaan itu yang awal yang sangat penting ya menurut Pak Jono. Baik, jangan juga berburu habiskan tapi tidak ada wujud atau mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat gitu ya hasilnya. Lanjut. Penelpon di belakang Pak Jono, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Abdullah Sewang ya? Abdullah Sewang ini, betul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari warga Faisal 17 nih. Gimana nih menurut Pak Abdullah Sewang, penyerapan anggaran yang rendah mempengaruhi nggak nih penganggaran tahun depan ini? Menurut Anda dari sisi mana nih Pak Abdullah Sewang bisa menanggapinya? Inilah semuanya ini baiknya kalau ada musyawarah kerja, yaitu musrembang. Musrembang ya. Musrembang itu yang dimasukkan itu musyawarah kerja itu oleh RT RW. Itu yang perlu dihitung berapa dananya. Kalau pekerjaan yang tidak dimusyawarahkan, itu kita mengira-ngira dananya, habis tidak habis, berguna apa tidak berguna. Kalau pekerjaan itu pekerjaan tiba-tiba, karena tidak mau tadi menerima musrembang itu. Padahal kita diajak untuk bermusyawarah, untuk bekerja bersama. Ada pengajuan, diabaikan saja. Tidak dipedulikan. Iya. Artinya apa yang sudah disepakati atau diserap dalam musrembang itu tidak terlaksana? Tidak. Itulah kekurangannya pemerintah. Terus apa yang menjadi alasan biasanya, Pak? Itulah, saya terus terang mengatakan begitu. Itulah kekurangannya pemerintah. Apa yang jadi alasannya, Pak? Dia suruh kita bermusyawarah untuk mengajukan suatu pekerjaan. Kita ajukan tidak dilaksanakan, tidak diajukan. Malah bertahun-tahun baru itu pekerjaan baru muncul. Itu pun hanya sedikit-sedikit. Entah. Tapi di tempat lain yang tidak dimusyawarahkan itu dikerjakan. Itulah yang kita jadi heran. Kenapa dan mengapa? Ada apa? Iya. So, di dalam musyawarah itu masukkanlah pekerjaan yang mau kita kerjakan.
supaya kita Artinya apa yang disepakati, apa yang sudah direncanakan, harusnya itu yang di eksekusi gitu ya. Itu yang dieksekusi. Seharusnya begitu. Biar dananya itu terserap. Iya, seharusnya begitu. Tapi entah bagaimana, tidak tahu bagaimana pemikiran orang-orang yang di atas. Iya. Yang menurunkan pekerjaan ini, bagaimana pemikirannya. Kita juga heran. Jadi kadang juga kita itu berpikir, buat apa kita mau pergi rapat kerja musrembang? Ajuan kita juga yang tahun kemarin belum juga turun. Kita sekarang diajak lagi musrembang. Apalagi? Iya. Jadi jangan kalau itu ada dana tiba-tiba langsung, itu kan musyawarah kerja itu kadang diserahkan kepada masyarakat untuk bekerja. Kadang pekerjaan itu tiba-tiba kelurahan yang kerjakan. Kita sudah lihat, bukan kita yang kerja, lurah yang kerja, kelurahan yang kerja. Ini kita bukan mau pesimis untuk datang bermusyawarah, tapi kita sangat kecewa. Iya, kita yang mengajukan, orang lain yang kerjakan. Inilah yang sangat tidak enak, yang tidak etis, yang tidak etik kepada masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang begitu, pemikiran-pemikiran yang begitu, di luar daripada nalar hati nurani kita, bahwa kita yang mengajukan, orang lain yang kerjakan. Itu. Baik. Itulah permasalahan yang ada di masyarakat. Iya. Semoga ini tidak terulang-ulang kepada apa yang membuat kebijakan ini. Saya kira itu masukan saya. Baik, terima kasih nih Pak Abdullah Sewang. Jangan disambung lagi nanti di topik yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Faisal 17. Baik, kita nanti akan kembali di opini publik kita ya, membahas terkait rendahnya penyerapan anggaran beberapa OPD di Sulawesi Selatan. Akankah berpengaruh dengan penganggaran tahun depan? Gimana menurut Anda? Dan antara dilema juga nih, antara biasanya untuk menyisakan ataupun juga menghabiskan anggaran di penghujung tahun. Anda masih bisa nanti gabung di 082133339440, tapi setelah yang beberapa informasi berikut ini. Dia orang yang paling berjasa dalam kelahiran kita. Rela bertaruh nyawa untuk satu kehidupan. Darah dan lelahnya menjadi saksi bisu akan cinta dan pengorbanan. Ajil anak mama. Akhlak dan kepribadian adalah pokok utama dari apa yang diajarkannya. Bu, tadi aku di sekolah dijailin tuh Bu sama teman-teman gara-garanya. Sabar nak. Kasih sayang dan cintanya tetap sama baginya. Kita adalah sosok yang mampu membuatnya bahagia, tertawa, bahkan menangis haru. Ibu, selamat Hari Ibu. Terima kasih sayang. Belayan dan pelukannya adalah penenang. Sejak lahir aku selalu ditimang-timang. Kau jaga aku dari mara bahaya. Tak letih kau bekerja mencari harta demi aku agar tetap
sanggup aku balas jasa-jasamu? Kaulah segalanya, hidup dan matiku. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Tapi aku juga sayang semuanya. Allah malaikat dalam hidupku, tiada letih tetap mengasuhku. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Setiap hari kamu selalu berkata bijak agar aku jadi orang yang paling taat, mengingatkan aku selalu pada Pencipta, agar aku senang, damai dan sentosa. Tak sanggup aku balas jasa-jasamu. Kaulah segalanya, hidup dan matiku. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Tapi aku juga sayang semuanya. Allah malaikat dalam hidupku, tiada letih tetap mengasuhku. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Mother, how
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjut masih di opini publik kita ya. Menyoroti serapan anggaran yang rendah apakah mempengaruhi anggaran tahun depan begitu ya. Ada juga dilema sih sebenarnya antara tadi mungkin dari beberapa pendengar tadi mengatakan bahwa ini mau dihabiskan atau disisakan ya. Kalau disisakan juga ini mungkin ada juga alasannya juga kenapa, bukan masalah disisakan sih sebenarnya, kenapa tidak terserap ya, adalah tadi salah satunya yang diungkapkan adalah mungkin ketakutan begitu ya, agak worry begitu untuk mengambil tindakan untuk menggunakan anggaran yang sudah disanakan ini, takut nanti kenapa begitu. Baik, terima kasih. Ada tadi Pak Samsul Bahri, Pak Jono di Makassar dan juga Pak Abdullah Sewang juga di Makassar nih. Ya, mencatatkan kinerja OPD secara keseluruhan ya per 19 Desember tadi, kembali saya informasikan dari Bapeda Litbang Sulsel ya, mencatatkan ada angka di 80% ya. Secara umum semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, walaupun ada beberapa penundaan memang disebabkan oleh beberapa faktor juga nih. Yang jelasnya tidak ada istilah menghabiskan anggaran atau menyisakan. Yang terpenting adalah perencanaan anggaran itu dilakukan secara bertahap. Makanya ada evaluasi dan monitoring per 3 bulan atau per triwulan ya. Nah, Anda bisa gabung lagi 082133333940. Saya tunggu, dan di WhatsApp juga saya tunggu di 081141002222 untuk komentar Anda ya terkait rendahnya serapan anggaran itu ya dari perencanaan anggaran tahun lalu, apakah mempengaruhi juga ini penganggaran tahun depan. Dilema antara habiskan atau menyisakan ini. Nah, dari data yang saya selanjutnya juga ini bahwa beberapa bulan lalu ataupun tepatnya di November kemarin, Kementerian Keuangan sama Bapak Presiden Joko Widodo yang mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran karena ada 226 triliun rupiah yang masih mengendap di perbankan ya. Dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi 2021 24 November, Bapak Presiden mengingat para gubernur, para bupati dan wali kota untuk menyerap ya anggaran yang sudah ada nih. Ya, beliau mengecek katanya dari Menteri Keuangan masih ada beberapa uang yang ada di bank, dan di akhir November tinggal sebulan lagi ya, jumlahnya tidak turun tapi justru naik. Diperingatkan ya, Oktober saya ingatnya ada 170 triliun, justru naik menjadi 226 triliun ya. Presiden menilai saat itu 226 triliun merupakan angka yang tinggi. Pemerintah daerah perlu segera melakukan penyerapan anggaran karena menjelang akhir tahun 2021. Uang kita sendiri saja tidak digunakan ya, kok ngejar-ngejar orang lain ya. Nah, itu ungkapannya. Dan di sisi lain Presiden juga berpesan agar kementerian dan pemerintah daerah menanggalkan ego sektoral dan memiliki visi yang sama untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Semuanya harus punya keinginan sama untuk memajukan daerah, kota, kabupaten, provinsi, dan tentu saja memajukan Indonesia. Ya, penyerapan anggaran maksimal untuk pembangunan Indonesia. Nah, gimana nih menurut Anda? Silakan di kesempatan pagi ini kita berbicara tentang serapan anggaran PD daerah di Sulawesi Selatan yang rendah. Ya. Terkait mungkin perencanaan ke depannya bagaimana dengan penganggaran tahun depan, apakah akan terpengaruh juga nih ya. Silakan Anda gunakan kembali line telepon kami. Halo. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan Pak Wibi. Iya. Tahulah. Pak Wibi, apa kabar nih? Ini kelebihan anggaran ya. Iya. Yang harus ditarik ke pusat lagi. Yang tidak terserap di sampai akhir tahun ini. Ini saya lihat di jalan penuh, Bang. Ini kerja secara mendadak. Di aspal saat musim hujan. Nah, aspal itu kan
takut sama air. Hmm. Ya kalau sudah di aspal pun bagaimana? Kalau di situ lihat mobil-mobil truk yang tidak lama lagi hancur itu. Maka saya pun berpikir ini pasti menghabiskan anggarannya supaya tidak kembali ke pusat. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa apakah ini menjadi image dari masyarakat bahwa proyek yang di akhir-akhir tahun seperti itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Ya betul itu. Ini langsung ini saya lihat ya terima kasih lah pemerintah kota telah mengaspal di jalanan. Tapi kalau saya lihat kondisi itu jalanan ya maaf saja kalau saya katakan asal jadi saja. Yang saya perkirakan tidak lama ini, mungkin 3-4 bulan akan hancur lagi. Bagaimana kalau ada genangan air, aspalnya asalan saja. Mobil lewat mobil besar, ya. Seperti saya katakan tadi, aspal takut sama air. Di aspal bagaimana pun canggihnya kalau terkena air ya akan hancur lagi. Nah ini juga banyak jalan-jalan yang sudah digali, tapi tidak ditutup lagi. Nah ini banyak ini. Bagaimana kalau jalan-jalan kampung ini? Artinya jalan-jalan utama saya sudah perhatikan, tapi jalan-jalan kecil, lorong-lorong yang sudah ada galian PDAM, galian kabel itu sudah digali, itu saja. Lalu diperbaiki lagi. Nah kita yang sudah itu kan juga ikut menderita karena lubangnya tidak ditutup lagi. Ini contohnya saja di jalan korban 40.000 ya. Itu kan belum lama diaspal ya, dibongkar lagi. Ya? Belum lama diaspal gitu ya. Enggak, ini galian. Oh iya, digali lagi kan? Iya. Itu mulai amblas itu. Lokasinya di perapatan jalan korban 40.000. Lokasinya galiannya mulai amblas. Setiap hari dilewati mobil-mobil truk. Kemudian juga galian PDAM ini di jalan Muhammad 79. Kalau kita masuk dari jalan korban ke MT 79 itu ada di pas tikungan itu. Galian yang cukup lebar belum juga ditutupkan sekarang sudah berapa bulan itu. Ini kan saya bilang dalam teman-teman apa pemerintah tidak punya anggaran atau tidak tahu bagaimana? Itu si kendaraan jadi terganggu. Karena ada jatuh di situ karena terkena air tidak lihat ada lubang ya, jatuh di situ bang. Ini mau diperhatikan lah. Jadi kalau anggaran tidak mau sia-sia cepat perbaiki yang kecil-kecil perhatikan juga, jangan cuma yang besar-besar. Yang kecil-kecil yang di lorong-lorong saya yakin di Kota Makassar masih banyak jalan-jalan yang belum diperbaiki. Bukan di Rapokannya dan sekitarnya saja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wibisono. Pak Wibisono menyoroti anggaran atau perencanaan pengerjaan nih misalnya ya. Nah, dalam hal ini ya disoroti bahwa pengaspalan jalan nih yang langsung tiba-tiba nih. Oke, terima kasih Pak Wibisono. Kami undang Anda lagi yang lainnya mungkin di belakang Pak Wibi yang pengen komentar soal serapan anggaran yang dinilai masih cukup rendah ya. Maksudnya dulu perbaikan perencanaan yang harus difokuskan atau mungkin dari perencanaan ini yang harus dievaluasi lagi lebih baik agar penganggaran tahun depan jauh lebih baik. Mempengaruhi nggak ini penganggaran tahun depan? Kalau serapan anggaran memang tahun ini rendah ya, tentunya juga ini akan berdampak pada hasil pembangunan ya, atau yang terrealisasi di lapangan yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga akan sedikit berkurang tentunya. Nah, anggaran pendapatan belanja APBD Sulawesi Selatan anggaran 2020 ini punya sisa lebih perhitungan anggaran juga nih kalau dari sisi lain ya saya informasikan ya. Dari data laporan keterangan pertanggungjawaban yang di 2021 ini ya, Anda bisa gunakan lagi. Oke, kita berikan dulu kesempatan ya untuk Anda yang gabung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Arfan. Selamat pagi, dengan siapa nih Pak? Coba tebak Bang Arfan. Tebak-tebak buah manggis. Ferry di Ponegoro Bang Arfan. Oh Mas Ferry, apa kabar ini Mas Ferry? Baik. Puji Tuhan baik. Mas Ferry, Ya. kita menyoroti soal serapan anggaran di pemerintah daerah yang kurang begitu ya di tahun ini. Tentunya pengaruh ini
penganggaran tahun depan juga nih, antara dilema juga dihabiskan ataupun juga dikembalikan. Kalau menurut Pak Ferry ini apa nih kesalahan ataupun mungkin kekurangannya sehingga serapan anggaran dari pemerintah Sulawesi Selatan ini berkurang? Ya, anggaran tahun ini kan agak rendah ya anggarannya. Ya, mungkin karena pemerintah itu mau menghemat biaya. Anda melihatnya bahwa ini ada memang penghematan begitu ya? Iya, mau hemat anggaran, jadi anggaran tahun ini kurang gitu. Jadi menurut pandangan saya sih pengaruh sih itu anggaran untuk tahun depan. Akan pengaruh ya? Sangat pengaruh. Artinya yang akan diasosiasikan oleh pemerintah mungkin akan lebih kecil begitu? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena apa yang pendengar kita, saya setuju juga dengan sependapat dengan apa yang pendengar kita Pak Abdullah Sewang itu bilang itu, ya kan, kita yang ajukan, orang lain yang kerjakan. Ya memang menjengkelkan sih juga kalau seperti itu, ya kan. Apa yang masyarakat ajukan begitu ya, itu tidak direalisasikan sementara anggarannya atau ada ya. Mungkin dalam perjalanan ini Mas Ferry ya? Ini masih di rumah, di teras rumah ini. Oh iya, agak berisik. Iya. Kan bengkelnya kan satu alamat. Iya. Jadi, nah kalau dari Mas Ferry sendiri mungkin dari sisi ini ya masih rendahnya serapan anggaran ini, mungkin kalau Mas Ferry soal ini dihabiskan atau disisakan anggarannya ini gimana nih menurutnya Mas Ferry? kalau menurut saya itu apa yang diperlukan oleh pemerintah itu segera dihabiskan saja anggarannya. Sementara sisa berapa hari lagi nih Mas Ferry? Iya, segera dihabiskan. Kalau tidak bisa dihabiskan, ya, dikembalikan saja sisanya kan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya sebisa mungkin anggaran yang sudah direncanakan itu direalisasikanlah sampai akhir ini ya. Iya. Semaksimal mungkin. Ya, seperti itu. Mungkin juga itu perlu dievaluasi juga itu. Nah, kalau mau dievaluasi ya di bagian mananya nih Pak? Dievaluasikan, kalau perlu dievaluasi itu anggaran juga itu jangan terlalu kecil anggarannya. Karena kalau anggaran di terlalu kecil itu kan tidak cukup itu semua itu. Ya kan? Kalau dibilang anggaran kecil, tapi masih banyak juga yang belum terserap ini. Gimana nih Mas Ferry? Itu dia itu. Itu dia, berarti ada yang salah ya? Iya. Baik. Mungkin saya kira itu ya. Baik, terima kasih Mas Ferry. Oke, sehat-sehat semua. Iya, sama-sama. Iya, selamat beraktivitas kembali nih, Mas Ferry di Diponegoro. Oke. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya, dievaluasi ya, ataupun juga dimaksimalkan ya penggunaan anggaran yang sudah direncanakan biar tidak kembali sia-sia ya, dan masyarakat tentunya bisa merasakan pembangunan ataupun menggunakan dampak dari anggaran yang sudah dikeluarkan ya. Baik, dimanapun berada pendengar, Anda masih punya waktu nih untuk bergabung di kesempatan pagi ini. Saya juga masih tengok dulu nih, masih periksa-periksa nih kalau ada mungkin ada yang komentar di kolom WhatsApp kami ya. Di kesempatan pagi hari ini kita berbicara soal serapan anggaran pemerintah daerah yang rendah. Ini akan tentunya mempengaruhi penganggaran tahun depan ya. Dilema juga nih antara menyisakan ataupun juga menghabiskan anggaran. Dan dari data ya yang kami hadirkan tadi terkait juga apa yang disampaikan oleh
Bapak Dr. Anas Ismanto Makatutu ya dalam sorotan berita tadi bahwa ada perencanaan yang harus dievaluasi juga nih ya. Kedepannya harus lebih baik dalam hal perencanaan anggaran ini yang benar-benar bisa direalisasikan. Dan tentunya juga kalau dari Bapak Dalit Bangda juga mengatakan bahwa tidak ada istilah menghabiskan anggaran atau menyisakan. Yang terpenting adalah perencanaan anggaran itu dilakukan secara bertahap. Evaluasi, monitoring per triwulan ya. Dan tentunya juga ada beberapa faktor kendala ya dari perencanaan, sudah merencanakan namun tidak bisa terrealisasi dikarenakan adanya penundaan ya. Ada faktor-faktor lainnya, ada faktor cuaca misalnya untuk kegiatan rekonstruksi dan sebagainya. Pemangkasan anggaran juga dikarenakan adanya refocusing anggaran ya, apalagi masih dilihat masih pandemi gitu ya. Dan untuk saat ini ya OPD atau triwulan keempat ini OPD mencapai 80% serapan anggarannya ya. Walaupun ini belum maksimal karena masih ada juga kontrak yang masih berjalan gitu ya sampai nanti 25 Desember 2021. Nah, itu dia komentar Anda juga. Terima kasih Pak Samsul Bahri, Pak Jono, Pak Abdullah Sewang, Pak Wibisono di Makassar, dan juga Mas Ferry di Ponegoro, Makassar ya. Dan juga pendengar-pendengar kita dimanapun berada yang mungkin menyimak opini publik kita pagi ini melalui fanpage Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan ya penganggaran tahun 2022 ini jauh lebih baik di bidang perencanaan ya, sehingga penyerapan anggarannya pun bisa maksimal sesuai target dan juga apa yang direncanakan juga ini menjadi kebutuhan masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini, tapi jangan kemana-mana pendengar, kita akan update dulu informasi-informasi untuk Anda di Lintas Makassar pagi ini dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, dan juga jangan lewatkan nanti pukul 9 ada dialog interaktif ya. Lintas Makassar pagi akan hadir menyapa Anda kembali dengan topik yang menarik. 94,4 FM